teman-teman. Shalom Bapak Ibu semua. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah berulang-ulang kali kita bahas, sudah berulang-ulang kali kita terima visi dari Tuhan bahwa orang tuh harus ada di dalam 4 tahap secara sederhana. Pola-pola kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan seseorang sampai dia beroleh kemenangan. Kira-kira ada sekitar 4 tahap yang perlu terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama, orang tuh harus kenal panggilannya, itu hal yang paling penting. Tapi kenal doang panggilannya nggak jadi cukup. Banyak orang cuma tahu, oh ya saya dipanggil sebagai pebisnis, tapi nggak bisa mengalami Tuhan juga dalam bisnisnya. Bahkan dalam hal yang sederhana, banyak orang kenal panggilannya jadi hamba Tuhan. Tapi ya cuma sekedar melayani aja, nggak menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengalami kemenangan, pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu bukan cuma sekedar kenal panggilan, tetapi hal yang berikutnya adalah mengalami pengurapan. Orang yang dipanggil dan mengalami pengurapan, di situ akan ada kuasa yang dahsyat. Daud itu bukan cuma sekedar tahu dia dipanggil sama Tuhan, tetapi dia mengalami pengurapan. Bahkan Yusuf mengalami panggilan Tuhan dan mengalami pengurapan. Ya, tanpa mengalami pengurapan daripada Tuhan, Yusuf itu hanya menjadi tertawaan pekerjaan setan. Bahkan keluarganya, orang-orang sekelilingnya dipakai oleh iblis untuk mentertawakan panggilan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Ya, tanpa pengurapan, seseorang itu tidak dapat benar-benar mengalami kuasa kemenangan Tuhan. Nah, hal yang berikutnya, hal yang ketiga adalah dominion. Ya, jadi setelah orang dipanggil, setelah orang kenal panggilannya, setelah orang mengalami pengurapan di dalam panggilannya, seseorang memperoleh yang namanya dominion atau kuasa. Ya, seorang memiliki dominion, dominasi kerajaan Allah. Atas apa? Atas bidang yang dipanggil dan diurapi tersebut. Atas bidang dan panggilan tersebut. Maka seseorang yang sudah mengalami panggilan Allah, pengurapan Allah, dan kemudian menghasilkan dominion kerajaan Allah dalam kehidupannya, apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupannya tidak menjadi panggilan yang biasa-biasa lagi. Iblis tidak bisa mentertawakan lagi. Iblis tidak bisa mentertawakan lagi. Kenapa? Karena saudara, saya dan saudara sudah punya kuasa atas panggilan itu. Sehingga pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, Bapak Ibu di tempat ini tidak lagi berjalan dengan knowledge, tidak lagi berjalan dengan daging, tidak lagi berjalan dengan pengertian diri sendiri, tapi berjalan di dalam tuntunan Tuhan, berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Semua pekerjaan setan yang berusaha untuk mengalahkan setiap apa yang Allah kehendaki terjadi, baik itu kelimpahan, baik itu berkat, baik itu kemuliaan Allah, itu tidak akan lagi dapat termanifestasi dalam kehidupan saudara karena saudara mengalami dominion kerajaan Allah. Kalau saudara benar-benar mengalami dominion kerajaan Allah, barulah saudara dapat mengalami yang terakhir, yaitu kemenangan. Nah, 4 hal ini sudah terjadi belum dalam kehidupan kita? 4 hal ini apakah sudah terjadi dalam kehidupan kita? Ini pola ya, pola yang sedari awal ketika kita baca bicara tentang Daud. Nanti saudara buka dalam 1 Samuel 16 ya, bicara tentang Daud diurapi sebagai raja. Pembahasan lebih dalamnya sudah pernah saya bahas tentang Daud ya, bagaimana harus ada pengurapan untuk sebuah bisnis. Daud, kemudian waktu itu ada Paulus gitu ya. Hari ini kita mau bahas tentang peperangannya. Nanti kita akan sama-sama berdoa untuk bisnis masing-masingnya. Nah, tapi saya akan mukadimah dengan hal ini dulu gitu. Kita flashback sebentar. Jadi, sudahkah saudara kenal panggilan saudara di dalam bisnis apa? Itu yang berulang-ulang kali saya sampaikan. Dan kemudian sudahkah saudara mengalami pengurapan Allah atas bisnis itu? Pengurapan Allah atas bisnis itu. Sudahkah saudara kemudian setelah mengalami pengurapan Allah, sudahkah pengurapan itu teraktivasi dalam kehidupan saudara sehingga saudara punya kuasa, ya, punya dominion atas bisnis saudara, atas pekerjaan saudara?
Kalau saudara sudah punya kuasa, sudah punya dominion, sudahkah dominion kuasa itu menghasilkan kemenangan dalam kehidupan saudara? Kalau sudah punya dominion tapi tidak ada kemenangan, oh berarti dominionnya masih kecil. Berarti belum benar-benar menerima dominion yang besar daripada Allah. Ya, belum. Kalau kemudian kemenangannya ya masih kecil-kecil sekali, berarti dominionnya perlu diperbesar. Bukan Allah yang perlu diperbesar, dia sudah maha besar, tapi kapasitas saya dan saudara yang perlu diperbesar. Allah tidak perlu dibesar, dia nggak bisa dibesarkan lagi, dia sudah maha besar, dia sudah yang paling besar. Ini bukan tentang Allahnya, tapi tentang saya dan saudara. Dulu ketika Tuhan pimpin satu demi satu berjalan dengan iman di dalam bisnis, saya tidak ngerti hal-hal ini. Saya tidak ngerti tentang hal-hal ini. Saya cuma berjalan aja. Saya pikir ini hal yang normal di dalam kehidupan iman Kristen. Seharusnya orang menjalankan bisnis sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harusnya seperti ini gitu loh. Tapi kok setelah saya cerita, setelah saya sharing ke banyak orang, loh kok banyak orang nggak ngalamin ya, gitu loh. Itu yang justru membuat saya bingung loh. Kenapa kok orang lain nggak mengalami? Kenapa kok orang lain nggak mengalami? Gitu loh. Kok kenapa kok banyak orang justru nggak mengalami? Dan yang nggak mengalami itu adalah kebanyakan. Saya nggak bilang semuanya. Kebanyakan adalah justru orang-orang yang belum mengalami kemenangan di dalam bisnis atau pekerjaannya, ya, yang belum mengalami kemenangan di dalam bisnis atau pekerjaannya. Saya pikir ya sebagai orang yang dituntun Tuhan selama ini ya kalau jalanin bisnisnya seperti ini pasti, jalanin pekerjaannya pasti seperti ini, tidak ada cara lain, pasti seperti ini, gitu ya. Kan ikut tuntunan Roh Kudus, gitu. Tapi kok setelah saya banyak memberikan kesaksian, banyak itu mungkin dimulai dari tahun kedua saya mulai cerita tentang pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan di dalam bisnis saya. Mulai tahun kedua saya cerita, kok haus, orang-orang tuh haus mengalami itu. Loh kenapa? Ada apa yang terjadi kok ini enggak dialami? Ya. Polanya dulu saya enggak ngerti, frameworknya saya enggak ngerti gimana. Ya puji Tuhan, kemudian waktu itu ini ya dimuridkan ya di SPS melalui pengajaran Pak Ayu. Kemudian disitulah kemudian juga saya mendapatkan kemudian tuntunan Roh Kudus. Ya ini yang kemarin, ini saat aku tuntun engkau begini, ini gitu loh. Ini saat aku tuntun engkau begini, ini tentang panggilan, ini tentang pengurapan, ini tentang dominion, ini tentang kemenangan, ini frameworknya gitu loh. Nah jadi saudara, ada pola di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara penting harus mengenali, ya penting saudara harus mengenali. Nah kita sudah ada di tahapan pola yang seperti apa? Apakah kita hari-hari ini baru cuman sekedar kenal panggilan? Loh saya sudah dapat pewahyuan roh kok, saya bisnisnya catok rambut gitu. Tapi kok enggak ada kemenangannya di catok rambut? Ya enggak cukup cuman kenal panggilan, ada pengurapannya udah belum? Gitu ya. Kemudian sudah ada dominionnya belum? Gitu. Kemudian sudah ada kemenangannya atau belum? Itu baru hal yang terakhir. Ya. Nabi Musa ketika dipimpin sama Tuhan menjadi pemimpin bagi Israel, bahkan di dalam kitab Imamat itu disampaikan sebagai dia dipilih sebagai raja Israel, ya. Jadi para tua-tua, para imam-imam itu di Israel itu kemudian menyatakan bahwa engkaulah raja Yesyurun, ya. Jadi Yesyurun itu adalah Israel. Ya, Yesyurun, engkaulah raja Israel. Ini pengangkatan daripada imam-imam tua-tua daripada Israel pada saat itu. Engkaulah pemimpin kami, engkaulah raja kami, Yesyurun, ya. Jadi mereka di situ ditulisnya, nanti Bapak Ibu kalau search di Bible Mobile ya, di situ tulis aja Yesyurun. Itu akan terlihat. Nah, Musa itu ketika dipanggil sama Tuhan kan menolak berkali-kali. Tapi kemudian ketika dia terima panggilan daripada Tuhan itu, kemudian dia berjalan di dalam tuntunan Tuhan, apakah cuma sekedar seperti itu aja? Enggak. Ya. Dia enggak cuma sekedar mengiyakan panggilan Tuhan. Dia merindukan penyertaan Tuhan. Itu pengurapan. Ya. Pengurapan apa? Pengurapan itu apa?
Kehadiran Roh Kudus secara khusus di dalam kehidupan seseorang yang membuat seseorang dapat melakukan sesuatu yang spesial. Itu pengurapan. Itu arti pengurapan, ya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang yang dapat membuat seseorang melakukan sesuatu yang unik, spesial di dalam kehidupannya, ya. Jadi akan ada sebuah kemampuan yang teraktivasi yang mungkin beda dengan orang lain, dan itu di dalam penyertaan Roh Kudus. Yang mungkin bahkan dalam kelemahan kita seharusnya kita tidak bisa, tapi jadi bisa, gitu ya. Nah, si Nabi Musa ini mengalami kerinduan yang sangat besar untuk disertai oleh Allah. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia menyatakan bahwa kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami tidak akan pergi, ya. Kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami tidak akan pergi. Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran. Kalau engkau tidak bersama-sama kami tidak akan pergi. Itulah kemudian Tuhan akhirnya menyertai mereka dalam tiang awan, dalam tiang api. Dan kemudian bukan cuma sekedar itu, dalam penyertaan ada providensia Allah, ya. Jadi ada penyertaan, ada pengurapan Allah yang besar dalam kehidupan Musa. Setelah dia mengalami panggilan, dia mengalami pengurapan, dan kemudian dia juga dikasih kuasa, ya, untuk dia kemudian dapat berjalan di tengah-tengah air, untuk dia dapat membelah lautan, untuk dia dapat kemudian membuat tongkat menjadi ular, kemudian memukul batu menjadi mata air, dan begitu banyak lainnya. Sampai akhirnya kemudian dibawa pada kemenangan. Nah, ini pola Bapak Ibu, pola. Jadi Bapak Ibu juga ini bisa mengaktifkan pola ini, mengambil ini sebagai sebuah pengurapan, sebuah manifestasi kuasa Allah di dalam bisnis Bapak Ibu, dalam pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma sekedar tahu panggilan Bapak Ibu dalam bisnis tapi tidak merindukan pengurapannya, tidak merindukan dominionnya, maka Bapak Ibu tidak akan mengalami kemenangan dalam bisnis Bapak Ibu. Maka hal pertama yang biasa selalu saya tanya kalau orang tuh cerita bisnis sama saya, kamu dipanggil sama Tuhan enggak di bisnis? Kalau kamu enggak dipanggil sama Tuhan, ngapain kamu capek-capek di bisnis? Karena enggak semua orang harus jadi pebisnis Bapak Ibu. Memang kerja di kantor salah? Ya enggak. Kerja di gereja salah memang jadi full timer misalnya gitu? Enggak gitu. Memangnya semua orang harus jadi pebisnis? Ya enggak juga gitu loh. Harus ladang peperangan yang Tuhan berikan. Nah, di sini saya percaya Bapak Ibu semua di sini di tempat ini diberikan ladang peperangan bisnis, ya. Seperti Yehuda yang diberikan itu, kamu berperang ke sana, itu tanahnya sudah ditaruh ke dalam tanganmu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan ke sana. Jadi 4 pola itu harus diingat Bapak Ibu ya. 4 pola itu harus diingat dengan baik. Bagian mana yang belum? Bagian mana yang belum? Kalau bagian yang pertama sudah, coba doakan bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Kita akan lihat di dalam bagaimana peperangan-peperangan rohani yang dilakukan untuk mengalami kemenangan. Sama-sama kita lihatnya di dalam Daniel 10. Daniel 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke 21. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia. Suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicampakkan nyala firman itu dan diperhatikan
nyala penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kedengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi pada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia itu berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi kepada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Ini adalah sebuah peperangan di mana selama 21 hari Daniel berpuasa meminta pengertian daripada Tuhan. Sejak hari pertama dikatakan bahwa ketika Daniel berniat menerima pengertian itu, Tuhan sudah mendengar dan segera menjawab. Tuhan segera menjawab melalui perantaraan malaikat untuk memberikan pengertian kepada Daniel. Namun di dalam perjalanannya bahwa malaikat itu menghadapi raja-raja Persia. Raja-raja Persia di dalam firman Tuhan itu dicatat sebagai demon, ya, sebagai setan-setan, sebagai iblis, sebagai penguasa-penguasa Persia, ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita kenalnya sebagai roh-roh teritorial seperti itu, ya. Jadi dia pangkatnya yang tinggi nih, pangkatnya yang tinggi, dia penguasa, ya. Dia penguasa Persia secara spirit. Nah, ini malaikat ini kemudian berhadapan dengan penguasa daripada Persia ini, raja-raja Persia ini, sampai kemudian akhirnya malaikat yang punya
strata lebih tinggi, yaitu pemimpin daripada malaikat perang, yaitu Michael, kemudian turun membantu sampai akhirnya malaikat ini boleh datang kepada Daniel untuk menyatakan kehendak Allah. Kemudian dia kembali lagi harus kembali lagi untuk menyelesaikan peperangannya dengan raja-raja Persia. Setelah itu dikatakan apa? Ada raja Yunani lagi nanti gitu. Jadi ada penguasa-penguasa yang lain lagi nih gitu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita apapun panggilannya, ada sebuah pekerjaan setan yang berusaha menghalang-halangi berkat Tuhan terjadi. Apapun panggilannya, ada pekerjaan setan yang berusaha menghalang-halangi kemenangan. Ada satu pekerjaan setan yang berusaha untuk menahan berkat saudara. Ada satu pekerjaan setan yang berusaha untuk menghalang-halangi penyataan Tuhan atas kehidupan saudara. Ada. Maka ketika saudara tidak benar-benar mengalami kemenangan di dalam peperangan, saudara tidak berdoa, saudara tidak berpuasa, saudara tidak memerangi itu dengan baik, tidak akan ada kemenangan yang besar. Tidak akan ada kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan yang besar. Saya ingat sekali ketika Tuhan pimpin di tahun 2020, ketika kemudian awal-awal saya resign, itu 1 bulan saya berdoa sama Tuhan. Bahkan banyak momen saya tidak bisa berkata-kata sama Tuhan, cuman menangis sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, apa. Ya, setiap malam mungkin sekitar jam 11, jam 12, jam seperti itu saya biasa berdoa dulu ya. Kemudian saya di dalam momen itu di bulan Juni, Juli, Agustus ya, Agustus ke September, mungkin di pertengahan Agustus sampai dengan pertengahan September, itu di tahun 2019 atau 2020. Itu cuma berdoa, sujud sama Tuhan. Banyak momen saya tidak bisa ngomong sama Tuhan. Banyak hal saya tidak bisa sampaikan sama Tuhan. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan, apa yang mau Engkau kerjakan? Tuhan, apa yang mau Engkau kerjakan? Kalau Engkau mau, saya tetap bekerja. Kalau Engkau mau, saya tetap melakukan sebuah aktivitas mencari uang. Tuhan, percayakan saya satu hal. Saya hamba Tuhan. Tuhan utus untuk melayani Tuhan. Bukan harus sibuk dengan pekerjaan. Saya harus sibuk dengan melayani Tuhan. Saya harus sibuk dengan melayani Tuhan. Banyak perkataan-perkataan yang saya tidak bisa sampaikan, tapi hati saya diluapkan pada saat itu. Hati saya diluapkan. Ada banyak momen juga saya tidak merasakan ada hadirat Tuhan. Bahkan ada banyak momen juga pada saat itu saya bahkan menangis, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan juga tidak bisa. Tetapi saya tetap taat untuk sujud berdoa. Saya cuma sujud berdoa sampai akhirnya kemudian di hari-hari terakhir masa doa itu, bahkan saya tidak ngerti kalau Tuhan suruh doa sekian lama. Saya tidak ngerti. Saya cuma berdoa saja, ikut saja berdoa. Saya tidak punya target harus berdoa sekian lama. Saya tidak punya target untuk harus berdoa sekian panjang. Tidak. Jadi saya cuma ikut aja. Saya cuma ikut tuntunan Tuhan. Sampai akhirnya di hari-hari terakhir masa doa itu, Tuhan memberikan sebuah pengertian tentang harus buka bisnis apa. Kemudian akhirnya setelah itu kemudian saya lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kemudian dari situlah kemudian bisnis yang saya kerjakan sampai dengan hari ini berjalan gitu. Perjanjian demi perjanjian saya lakukan ya, di dalam bisnis itu. Kemudian tuntunan demi tuntunan saya terima sepanjang bisnis itu gitu ya. Bahkan ketika di masa-masa mungkin kliennya lagi kurang, kliennya lagi turun begitu, saya terus meminta sama Tuhan, Roh Kudus datangkan, Roh Kudus datangkan, Roh Kudus datangkan, Roh Kudus datangkan, Roh Kudus datangkan. Saya punya perjanjian, saya tidak mau jualan, saya tidak mau menawarkan produk, biar Roh Kudus sendiri yang tarik. Nah, Bapak Ibu, ada masa-masa peperangan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita untuk benar-benar kita mengalami kemenangan. Ada masa-masa peperangan yang harus benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak benar-benar mengalami peperangan yang besar, kalau kita kemudian tidak benar-benar setia di dalam peperangan itu, kita tidak bisa lihat kemenangan. Banyak orang kemudian mundur di tengah jalan karena dia tidak lihat ada benih-benih kemenangan. Loh Bapak Ibu, saya lihat tadi bahwa ada banyak masa yang juga Tuhan izinkan di dalam kemudian ketika saya mencari wajah Tuhan untuk bisnis. Ada banyak masa saya tidak ngalamin hadirat Tuhan. Ada banyak masa saya tidak mengalami jamahan Tuhan. Ada banyak masa saya tidak mengalami kok kayaknya lawatan Tuhan lagi tidak ada.
Kok kayaknya jamahan Tuhan lagi ndak ada? Kok kayaknya pertolongan Tuhan lagi ndak ada? Kok kayaknya hari yang kemarin Tuhan lawat saya dengan besar, sepertinya dia datang memeluk, menghampiri, menjamah saya. Kok sepertinya kok hari ini ndak ada? Tetapi dengan setia tetap melakukan peperangan itu. Tetapi dengan setia saya tetap sujud berdoa sama Tuhan. Sampai akhirnya di hari-hari terakhir Tuhan nyatakan kemenangan. Bapak Ibu mudah berperang kalau Bapak Ibu merasakan ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu mudah berperang kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada pasukan yang besar yang menghampiri saudara, yang berperang bersama-sama dengan saudara. Tapi kalau ada masa-masa yang Tuhan izinkan saudara tidak ngerasain apa-apa, tetapkah saudara berperang dan taat sama perintah Tuhan? Tetapkah saudara kemudian sujud dan berdoa minta sama Tuhan? Saudara udah menjalankan bisnis berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mudah saudara mengucap syukur sama Tuhan kalau sudah mengalami ada customer naik, ada klien yang bertambah, ada strategi-strategi baru yang Roh Kudus kasih. Kayaknya tiap hari selalu baru, tiap pagi kayaknya ide ini, ide itu, ide ini, ide itu. Kayaknya mudah saudara. Tapi kalau di masa-masa di mana saudara sedang mengalami bisnis yang kok kayaknya gini-gini aja, apakah saudara tetap berdoa, berperang, dan mengucap syukur sama Tuhan? Tidak banyak orang yang tetap setia berperang. Saya sampai dengan hari ini saudara tetap berperang untuk bisnis yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tiap malam saya persembahkan sama Tuhan. Tuhan, ini bisnismu. Kapanpun engkau mau ambil, engkau ambil. Aku hambamu. Kapanpun engkau mau ambil bisnis ini, engkau ambil. Ini bisnismu, ini pekerjaan tanganmu. Kalau engkau masih percayakan ini dalam kehidupanku, maka percayakanlah setiap klien-klien semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin banyak. Karyawan-karyawan yang taat, yang baik, yang manis, yang tidak ribet, ya. Yang jangan mengganggu pelayanan, klien yang loyal, klien yang punya sebuah mekanisme kerja yang mudah. Tuhan percayakan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan perjalanan bisnis yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya saudara. Kapan terakhir kali saudara berperang? Apakah itu ketika saudara mengalami kesukaran dalam bisnis, atau justru ketika saudara mengalami berkat dalam bisnis? Kalau saudara cuma berperang di masa sukar, tapi tidak berperang di dalam masa kemenangan, saudara juga sebenarnya adalah orang-orang yang sudah kalah perang. Habisilah pekerjaan setan sampai tuntas, Bapak Ibu. Bukankah di dalam kitab Daniel kita melihat tadi apa? Bahwa ketika Daniel sudah menerima jawaban itu daripada Tuhan, Daniel sudah menerima sebuah pengertian daripada Allah tentang apa yang ia pergumulkan. Bukankah malaikat itu berkata di ayat-ayat terakhir, aku harus kembali melanjutkan peperangan. Aku harus kembali melanjutkan peperangan. Dan setelah peperangan itu selesai, harus lawan lagi yang lain, kan? Raja Yunani dikatakan. Jadi ada peperangan-peperangan yang gak pernah selesai dalam kehidupan kita, tapi harus selalu dimenangkan. Ya, ada peperangan-peperangan yang gak pernah selesai dalam kehidupan kita, tapi harus selalu dimenangkan. Bukan karena kita kalah perang, makanya perangnya gak selesai, tapi karena kita terus berperang melawan penguasa yang lain, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menang dengan satu teritorial tertentu gitu ya, A, B, C gitu ya, kemudian Tuhan lagi percayakan yang lain, teritorial yang lain gitu ya. Saya melihat dalam pola pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, kalau Tuhan lagi kasih satu tempat, satu daerah, saya tuh tidak tahu itu ya. Tiba-tiba tuh saya tidak kenal ini gereja mana, ini siapa. Ya tiba-tiba tuh pelayanan di daerah situ aja terus itu loh. Kelapa Gading, apa-apa segala macamnya. Ini saya terus berdoa juga kan untuk pelayanan tuh, Tuhan percayakan seperti Yabes ya, perluas daerah pelayananku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada daerah-daerah baru yang Tuhan percayakan, dan saya terus melihat itu Bapak Ibu ya, ada tempat-tempat baru yang Tuhan percayakan. Dan ketika daerah itu ya dipercayakan sama Tuhan, saya selalu percaya itu adalah pintu ya untuk kemudian daerah itu dimenangkan, dan kemudian juga untuk tempat yang lain. Begitu, selalu seperti itu Bapak Ibu. Selalu ada. Dulu saya tidak sadar ini, kemudian saya setelah beberapa waktu satu tempat saya sadar ini. Waktu itu berapa tahun yang lalu tuh saya ngomong sama istri gini, waktu itu masih pacar saya. Ini kamu sadar nggak? Ini pekerjaan tangan Tuhan ya. Kok kita udah kayaknya beberapa bulan ini kayaknya pelayanan semua
di daerah ini gitu. Kok di daerah ini semua ya? Loh, iya juga ya, gitu kan. Kemudian nanti pindah daerah yang lain, pindah daerah yang lain. Begitu juga Bapak Ibu, daerah yang lain itu terus begitu ya. Nanti pindah ke daerah yang lain, itu juga gitu ya. Nggak tahu mereka dapatnya dari mana segala macam gitu ya. Kontaknya dari mana segala macam, tiba-tiba saja. Nah, Bapak Ibu, peperangan itu tidak pernah selesai bukan karena Bapak Ibu tidak pernah menang. Ya, ya, jangan salah. Peperangan kita tidak pernah selesai bukan karena Bapak Ibu tidak pernah menang. Bukan. Tapi karena Bapak Ibu terus mengalami kemenangan dan ada peperangan yang semakin besar dipercayakan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau peperangannya lebih besar, jarahannya lebih banyak, berkatnya lebih besar, kelimpahannya lebih besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan berperang terus-menerus tapi sebenarnya kalah. Tuhan mau kita berperang terus-menerus tapi menang. Gitu. Sampai kerajaan Allah dinyatakan di seluruh muka bumi ini, sampai seluruh aspek pekerjaan dinyatakan kemuliaan Allah, sampai seluruh aspek bisnis dinyatakan kerajaan Allah. Sama-sama kita mau bawa apa yang menjadi bisnis Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh masing-masing hanya satu ya, Roh Kudus tuntun hanya satu. Satu orang menyatakan satu bisnisnya yang mau diperangi. Kita akan perangi bersama-sama sore hari ini. Hanya satu ya. Kalau saudara punya bisnis A, B, C, D dan lain sebagainya, mungkin ada 10 bisnis, ada 50 bisnis dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi Tuhan minta sore hari ini, Roh Kudus beri pengertian. Hanya satu bisnis yang kita perangi ya, untuk satu orang ya. Hanya satu bisnis yang akan kita perangi untuk satu orang ya. Bapak Ibu boleh berdoa terlebih dahulu bisnis mana. Kalau Bapak Ibu punya beberapa bisnis, Bapak Ibu boleh berdoa terlebih dahulu bisnis mana yang mau diperangi sore hari ini. Ya, setelah itu saya berikan waktu sebentar saja, 1 menit Bapak Ibu bergumul. Setelah itu taruh di kolom chat ya. Taruh tulisan misalnya ya. Krisna, bisnisnya apa gitu ya. Kemudian misalnya Cimariska, bisnis apa gitu ya. Hanya satu. Taruh di kolom chat, taruh di kolom chat. Setelah itu kita akan perangi bersama-sama. Saudara yang sudah menaruh bisnis apa yang saudara mau persembahkan dan perangi, saudara boleh menyembah Tuhan. Chris, sorry Chris, aku kepencet. Chris boleh unmute, Chris. Chris, sorry boleh ke unmute, Chris. Chris, sorry Krisna, boleh unmute Chris, aku kepencet. Ki, host bisa
Unmute kok. Host bisa ngatur kok. Dalam nama Yesus. Diklik di bagian nama dia. Tunggu bentar. Aduh kok. Nggak ada, Len. Astu unmute doang, Len. Chris, nak. Chris. Chris, nak. Dia ke Chris. mute. Ke mute Bu, buka dari host, Bu. Aku sudah buka nggak bisa. Chris, sorry Chris, nak. Chris. Chris, boleh tolong. Dia lagi nyanyi nggak kedengeran. Dia nggak bisa Kok dengar mute? suara Ibu. Harusnya bisa. Iya. Kita doa ya. Roh Kudus, tolonglah Roh Kudus dalam nama Yesus. Ampuni aku Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Buka lihat dalam nama Yesus. Di chat di WA nggak bisa, Ci. Enggak, kayaknya mesti di sini. Krisna, Krisna. Chris, sorry kepencet ke unmute, sorry ya. Saudara berbahasa roh, semuanya berbahasa roh. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Roh Kudus datang memenuhi. Roh Kudus saat ini melawan. Roh Kudus saat ini datang menjamah. Saat ini Roh Kudus datang menenggelamkan. Saat ini Roh Kudus datang memenuhi. Saat ini Roh Kudus datang melimpahkan. Saat ini Roh Kudus datang memperbaharui. Saat ini Roh Kudus datang. Saat ini di
di dalam nama Yesus saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua bisnis-bisnis yang telah diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati saat ini juga di dalam nama Yesus. Aku memberkati saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus buat Bu Esther bisnis frozen food. Saat ini juga di dalam nama Yesus aku memberkati. Aku memberkati saat ini di dalam nama Yesus buat Cik Mariska, buat salad master, alat masak. Saat ini aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini seluruh kuasa urapan jamahan daripada aku membuka di hadapan setiap anak-anakmu di Zoom ini. Saat ini juga di dalam nama Yesus buat Bu Leni bisnis skincare. Saat ini aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa kemenangan salib Kristus Yesus. Saat ini juga buat Ibu Erna Fit for You. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini aku memberkati bisnis ini di dalam nama Yesus. Buat Ibu Merna agen properti. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati. Saat ini juga buat Ibu Ati bisnis fashion. Saat ini aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga buat Ibu Christina Sunrider. Saat ini aku memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Lili saat ini sebagai hairdresser di bisnis salon. Saat ini aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Linda snack dan catering. Saat ini aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini buat Pak Jody proyek pendanaan rumah sakit. Saat ini aku memberkati di dalam nama Yesus. Buat Ibu Kristi saat ini juga notaris. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus aku berkati dengan kuasa kemenangan salib Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Saat ini juga buat Ibu Pipi. Saat ini Aurora. Saat ini aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Feni saat ini marketing ekspor, papan gipsum dan investasi. Saat ini juga aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga buat Pak Donald saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di pemerintahan saat ini juga Roh Kudus berkati, Roh Kudus jamah lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Rasniati jualan lauk prasmanan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus penuh kemurahan lawatan Allah. Buat Ibu Olivia saat ini kos-kosan supaya terisi penuh di dalam nama Yesus saat ini berkati. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Arum, buat ibunya di Bogor tempat usaha kontrakan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus diberkati sama Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Buat Ibu Foni properti saat ini dilawat, dijamah saat ini juga di dalam nama Yesus. Makasih Roh Kudus, makasih Roh Kudus, makasih Roh Kudus, makasih Roh Kudus. Sama-sama kita buka mic-nya, semuanya buka mic-nya, semua buka mic-nya. Bapak Ibu lihat di chat itu ada dari teratas itu sudah ada diberikan nama dan juga bisnisnya. Masing-masing kita doakan mulai dari yang atas, mulai dari Bu Esther ya, frozen food, kemudian sampai bawah semuanya didoakan ya, semuanya didoakan. Kita berperang untuk satu demi satu setiap bisnis yang ada di tempat ini oleh orang-orang yang di tempat ini. Bersama-sama kita berperang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pekerjaan setan yang membuat bisnis Ibu Esther di frozen food tidak berkembang, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan dalam bentuk pewahyuan akan marketing yang perlu dilakukan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saat ini melawan jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini semua pekerjaan setan yang berusaha untuk mengganggu bisnis ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Awan hitam yang berusaha untuk menghalang-halangi Ibu Esther mengalami pengajian daripada Tuhan terkait dengan bisnisnya, kami patahkan
patakan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga patah hancur setiap kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keraguan-keraguan Ibu Esther kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, saat ini kami perkatakan saat ini bisnis ini dibuka, diberkati, dilawat sama Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Yesus. Penuh dengan lawatan Allah, penuh dengan lawatan Allah, penuh dengan kelimpahan Allah di dalam bisnisnya, penuh dengan kelimpahan Allah dalam bisnisnya, penuh dengan kelimpahan Allah di dalam bisnisnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Cimariska, buat alat masak di Salad Master. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Ada penjualan-penjualan yang terjadi oleh karena nama Tuhan. Ada customer-customer, ada calon-calon nasabah, ada calon-calon rekan-rekan yang dikirimkan oleh Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus melalui setiap pekerjaan tangan Cimariska di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang Tuhan kirim semakin hari semakin baru, semakin hari semakin banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Penghalang-penghalang yang membuat Cimariska tidak mengalami orang-orang yang sudah Roh Kudus taruh, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipenuhi. Ada orang-orang baru yang semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Ada penjualan yang semakin hari semakin besar. Di dalam nama Yesus kelimpahan itu terjadi, kelimpahan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penghalang-penghalang ketidakfokusan saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Leni juga di bisnis skincare saat ini dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat skincare-nya tidak laku di pasaran, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sendiri yang menuntun, Roh Kudus sendiri yang melawat, Roh Kudus sendiri yang mendatangkan setiap orang-orang, customer, klien, kerjasama untuk boleh datang ke bisnisnya. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap orang-orang yang terlibat, karyawannya, orang-orangnya, saat ini di dalam nama Yesus diberkati, dilawat, dijamah sama Tuhan, dibuka, bisnisnya dibuka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Erna, bisnis untuk kesehatan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Allah, kemuliaan Allah saat ini turun atas bisnis Ibu Erna. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, ketika bisnis ini ditawarkan, ada anugerah Allah yang besar terjadi atas orang-orang yang ditawarkan, ada kemuliaan Allah yang besar terjadi atas orang-orang yang ditawarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengembangan yang terjadi oleh karena nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga buat Ibu Merna, buat agen properti saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pekerjaan-pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat Ibu Merna tidak mengalami closing, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga setiap belalang pelahap saat ini yang berusaha untuk mencuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Ibu Merna, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan iblis, setan, celah-celah yang berusaha masuk dan menghancurkan kehidupannya melalui hubungan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga buat Ibu Ati, buat bisnis fashion, saat ini diberkati sama Tuhan, dilawat sama Tuhan bisnisnya. Ada pembaharuan yang datang daripada Tuhan, ada pengembangan yang datang daripada Tuhan, ada pembaharuan yang datang daripada Tuhan, ada ide-ide yang fresh, ada marketing yang fresh yang datang dari tuntunan Roh Kudus, yang gak bersandar pada zaman, gak bersandar pada pengertian, gak bersandar pada tren, gak bersandar pada orang lain, tapi sungguh-sungguh ada sebuah ide-ide yang segar karena bersandar oleh Roh Kudus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat Ibu Christina, buat Sunrider diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kemurahan Allah, ada berkat-berkat kelimpahan terjadi di dalam bisnisnya. Juga buat Ibu Lili, buat bisnis salonnya, saat ini juga di dalam Yesus, saat ini juga diberkati, dilawat sama Tuhan,
bisnisnya dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang datang merasakan berkat, merasakan jamaah, merasakan lawatan Tuhan. Pekerjaan setan yang berusaha untuk menutup salonnya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang berusaha untuk menutup salonnya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang mengerjai kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Saat juga patah, hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan setan itu sudah patah, sudah hancur saat ini juga. Buat Ibu Linda saat ini juga, buat usaha snack, Manda Kudus Catering saat ini juga patah, hancur pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat bisnis yang tidak berkembang. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh keraguan-raguan, roh ketakutan saat ini juga kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perjalanan yang baru yang dituntut sama Tuhan. Bu Linda akan melihat bahwa pertolongan Tuhan lebih daripada cukup, pengertian daripada Tuhan lebih daripada cukup untuk menjalankan bisnisnya. Saat ini juga buat Pak Jody untuk proyek pendanaan rumah sakit, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus, menghancurkan setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan dalam bisnisnya. Kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat ia rugi dan mengalami penipuan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan juga saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga patah di dalam nama Yesus. Saat ini juga patah. Saat ini juga buat Ibu Starla, buat notaris, saat ini kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat persaingan tidak sehat. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga patah. Buat Ibu Pipi Aurora, saat ini diberkati sama Tuhan. Pekerjaan setan yang mencengkram bisnisnya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang mencengkram saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dipatahkan, dihancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Bisnisnya dilawat dan mengalami kelepasan daripada Tuhan. Buat Ibu Feni, marketing ekspor Papan Dimsum, saat ini juga mengalami pertolongan daripada Tuhan. Pekerjaan setan yang berusaha untuk mencengkramnya saat ini juga patah, hancur di dalam nama Yesus. Tembok-tembok iblis yang dibuat untuk menghalang-halangi ekspornya, saat ini juga kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Papan-papan, semua tembok-tembok iblis yang berusaha dibuat untuk menghalang-halangi dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kerjasama, kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini patah, hancur saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Pak Donald, saat ini juga buat proyeknya, saat ini diberkati, dilawat sama Tuhan. Pekerjaan setan yang berusaha untuk menipu, berusaha untuk mencuri, berusaha untuk membunuh dan membinasakan dalam kehidupannya, saat ini juga di dalam nama Yesus. Tender-tender yang tidak kudus yang datang daripada pekerjaan setan kami patahkan, kami hancurkan juga di dalam nama Yesus. Kerjasama yang tidak kudus yang juga membuat kerugian kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kemurahan Allah, kemuliaan Allah mengalir saat ini memenuhi bisnis Bapak Donald. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga mengalami kemuliaan daripada Allah. Saat ini juga Bu Rasniati, buat lauk prasmanan, saat ini juga diberkati, dilawat sama Tuhan. Pekerjaan setan yang berusaha untuk menghalang-halangi, untuk membuat rasanya tidak enak, untuk membuat cepat basi, kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patah, hancur saat ini juga hancur, patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Olivia, juga kos-kosannya saat ini, setiap roh-roh yang tinggal di kos-kosannya yang membuat kos-kosannya tidak nyaman sehingga orang-orang tidak mau datang ke sana, kami patahkan, kami hancurkan setiap roh-roh itu, hancur saat ini juga dalam nama Yesus. Saat ini juga ada kekudusan Allah mengalir atas setiap kos-kosannya. Roh perzinahan kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Setiap roh-roh kenajisan kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Demikian juga buat Ibu Arum, buat ibunya yang membuka bisnis kontrakan juga mengalami hal yang sama. Pekerjaan setan yang bermanifestasi dalam bentuk perzinahan, kenajisan kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini setiap ruangan, setiap pintunya, saat ini setiap ruangannya terisi penuh oleh karena nama Tuhan, oleh karena orang-orang yang Roh Kudus tuntun untuk boleh mengontrak tempat-tempat tersebut. Juga buat Ibu Foni yang punya usaha properti, diberkati, dilawat sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan persaingan yang tidak sehat, sesama agen saat
Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kemurahan Allah yang besar mengalir, menarik Ibu Foni mengalami bisnis yang dituntun sama Tuhan. Bukan lagi bisnis yang berjalan dengan pengertian daging, bukan lagi bisnis yang berjalan dalam kekuatan mata, tetapi sungguh-sungguh oleh karena pertolongan Tuhan mengalir atas kehidupan Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga buat Bu Esther, apartemen di Central Park saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati, dilawat sama Tuhan. Pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat apartemennya tidak terjual, kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini Roh Kudus datang melawat, saat ini Roh Kudus datang melawat, saat ini Roh Kudus datang melawat di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh buka kedua tangan Bapak Ibu saat ini juga. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus aku melepaskan berkat datang daripada Allah mengalir. Saat ini aku melepaskan berkat, aku melepaskan berkat. Saat ini aku melepaskan berkat, aku melepaskan pengurapan, aku melepaskan impartasi. Seperti sebagaimana Tuhan tuntun hamba untuk mengerjakan sebuah bisnis yang dituntun oleh Roh Kudus. Saat ini berkat yang sama mengalir. Saat ini tuntunan yang sama mengalir, bahkan lebih dahsyat. Berkat yang sama, bahkan tuntunan yang lebih besar, yang lebih dahsyat mengalir atas setiap orang-orang yang bekerja, yang berbisnis saat ini. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan ini di dalam nama Tuhan Yesus mengalir saat ini. Aku lepaskan ini saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan ini saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku melepaskan ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dilawat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan ada ide-ide yang baru, yang fresh. Akan ada pengertian-pengertian yang fresh. Akan ada pintu-pintu yang dibukakan. Akan ada terobosan-terobosan yang besar di dalam nama Yesus. Diaktifasi saat ini juga pengurapan itu. Ada dominion yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada saat ini. Sehingga bisnisnya berjalan dalam kemenangan Allah. Bisnisnya berjalan dalam kemenangan Allah. Bisnisnya berjalan dalam kemenangan Allah. Saat ini juga terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin, 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 amin. Bapak Ibu boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi apa yang Tuhan sudah kerjakan tadi, ada yang dapat sesuatu dan lain sebagainya, silakan boleh saksikan supaya jadi berkat buat banyak orang ya. Tidak ada yang mengalami sesuatunya. Besar tuh kali. Tidak boleh ditahan-tahan ya. Nah, saya berdoa nanti kalau Bapak Ibu tahan, saya berdoa nanti Tuhan ambil semua. Oh, Di tangan ada. Ya, silakan Ibu Esther dulu coba. Ya, ya. terima kasih untuk doa-doanya siang sore hari ini. Saya sangat diberkati Pak Krisna. Tadi ketika saya didoakan itu, ketika Pak Krisna berdoa ada awan hitam atau asap hitam tadi ya. Terus tentang keraguan-raguan gitu, itu Roh Kudus bicara kuat sekali. Saya sangat merasa bahwa dia bicara tentang doakan kompetitor, doakan kompetitor gitu. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka itu tidak jadi penghalang berkat bagiku ya. Mereka kami ini soalnya di desa ya, yang nggak desa banget, cuma ya bukan kota gitu. Jadi antara pedagang satu dengan yang lain itu saling kenal gitu Pak Krisna. Dan aku itu merasa bahwa ada persaingan yang nggak bagus tentang harga, tentang ya dan lain sebagainya gitu. Tapi saat ini tadi Tuhan ingatkan itu, jadi mungkin Tuhan memperjelas bagaimana aku berperang dalam hal itu begitu Pak. Terima kasih Tuhan. Saya akan terus berperang. Saya percaya karena Tuhan sudah menunjukkan dengan spesifik apa yang harus saya doakan, dan saya percaya saya pasti menang. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Makasih Bu Esther, diberkati terus bisnisnya. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang lain.
bersaksi. Hmm. Halo, Ya, Ibu Kristi ya, silakan. Kristi. tadi waktu doa berkat itu di tangan rasanya kayak apa ya? Ada aliran gitu ya. Terus di tangan tuh rasanya berat banget gitu. Terus kepala aku kayak ada sesuatu yang gelitik-gelitik gitu tuh. Hmm. Ini ya sinyalnya ya kayaknya. Sinyal saya atau siapa nih? Oh, sinyal Kristi ya. Kristi. Iya, coba di ini aja. Incoming videonya ditutup sama videonya ditutup. Tadi kami baru dengar nyampe ada seperti yang menggelitik-gelitik di atas kepala. Di kepala kayak gitu. Hmm. Itu aja. Gitu aja sih. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, diperangi terus ya apa yang Roh Kudus nanti kasih pengertian ya supaya Ya, mengalami kemenangan ya, bukan cuma sekedar amin, amin. panggilan. Ya, Tuhan berkati. Kristi Ya, ya, diberkati sama Tuhan. amin. Ya, Ibu Leni silakan. Ya, sorry suaraku habis ya. Hmm. Eh, aku bersyukur banget ya karena bukan kebetulan gitu loh. Memang aku lagi bergumul sesuatu terus tiba-tiba Tuhan suruh aku join karena aku di posisi di kantor ya. Nah join, aku juga nggak ngerti kenapa. Biasanya aku nggak pernah bisa masuk, nggak bisa hadir lah karena kan posisi di kerja. Terus tiba-tiba ada dorongan masuk ke dalam ini doa ini. Terus aku dengerin semua tadi dari mulai awal ya, mulai dari Krisna menjelaskan mungkin aku agak telat, tapi akhirnya aku paham. Oh oke, ternyata area-area ini yang harus diperangi. Dah singkat cerita, pada saat tadi didoakan itu aku mengalami di tanganku tuh di kiri kanan itu seperti ada aliran ya, aliran yang masuk. Kemudian seperti kayak di dalam hati itu ditaruh seperti impresi gitu. Dia bilang eh, waktumu sudah saatnya, dia bilang gitu. Jadi aku merasa oke Tuhan, aku percaya dengan Engkau menyuruh aku ke sini itu berarti itu adalah timingnya gitu aja sih. Ya, puji Tuhan. Amin, amin. Hmm. Ya, didoakan terus sampai terjadi Ya, manifestasi kemenangannya ya. ya betul, bisnisnya sebenarnya produknya sudah ready gitu. Tapi memang kemarin ada kendala di Bepom, tapi akhirnya sudah selesai keluar semua, hanya tinggal produksi. Cuman aku bergumulnya gimana untuk marketing dan penjualannya. Nah, itu dia makanya disuruh Mas ke sini. Luar biasa Tuhan. Ya, didoakan terus pokoknya ya supaya Ya, peperangan itu ya harus terus menerus sampai ya, jangan puas dengan kemenangan-kemenangan kecil. Ini orang ya, Kristen ya. ya, Ini bukan untuk Ibu Leni ya, untuk kita semua ya. Seringkali ya, orang Kristen cuman cuman senang udah menang dikit aja, gitu ya. Oh, udah seneng ya. Padahal perangannya masih banyak. ya betul. Ya, Makasih puji. ya, makasih Krisna. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Amin, amin, puji Tuhan. Ya, silakan yang lain. Iya, salam Pak Krisna. Wassalam Ibu Ati. Ya. Ya, ya tadi pada saat didoakan secara spesifik, saya cuma hanya diingatkan waktu dapat pengurapan dari Pak Yo pertama kali di batch 6 kalau tidak salah. Ya, batch 6. Cuma hanya diingatkan gini seperti aku mendandani engkau gitu aja. Nah, Hmm. itu puji syukur saya diingatkan kembali. Terus yang pada saat kita berperang tadi Pak Krisna apa namanya impartasikan urapan itu memang dari jari manis saya sebelah kiri, sebelah kanan sama di jari telunjuk itu seperti ada masuk sampai ke siku. Ke siku itu seperti ada yang masuk ya agak geli-geli juga maksudnya kan kayak kayak listrik-listrik gitu. Nah, terus saya juga bersyukur dapat apa namanya pemahaman baru di dalam Daniel 10 tadi, khususnya ayat 13 sampai 20 di mana peperangan itu harus terus-menerus. Jadi tidak hanya berpuas diri seperti Pak Krisna bilang, jangan merasa menang, tapi sebenarnya di depan itu masih datang lagi yang seperti kerajaan-kerajaan Yunani, apa semua itu yang selalu menghalangi kita. Jadi saya bersyukur dapat pemahaman baru dan juga apa namanya kekuatan baru untuk tiap hari berperang. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Ibu Ati. Semangat Ya, terus, maju terus. amin. Ya, puji Tuhan. Ya, silahkan yang lain, Bapak Ibu. Itu urapan itu sangat besar sekali, Bapak Ibu.
ya. Saya Oh nggak tahu ya, tadi sempat kedengar apa enggak ya, soalnya saya nggak sadar juga kalau kamu tadi gitu ya. Gitu. Ya, tapi tadi ada banyak yang Tuhan ya, berikan tadi ya. Bapak Ibu tinggal terima nikmati saja. Gitu ya. Terus doakan, aktivasi, minta itu diaktifasi. Masa aktivasi itu biasanya saya nggak tahu ya, tapi kalau di dalam kehidupan seseorang ya. Cuma kalau di saya sih saya nggak terlalu lama ya. Ketika saya terima pengurapan lawatan daripada Tuhan, itu diaktifasi dalam kehidupan saya biasanya nggak lama, gitu ya, nggak lama, gitu ya. Sebulan, 2 minggu sekitar itu. Ya, saya nggak tahu dalam kehidupan orang mungkin dalam hal ini saya belum mendetail bergumul tentang hal ini. Cuman saya nggak ngerti apakah yang menyebabkan lamanya itu apa segala macam atau cepatnya itu apa segala macam. Saya masih belum kurang tahu juga. Tapi di dalam hidup saya periodenya seperti itu. Kayak misalnya dalam 1 bulan ini saya lagi berdoa tuh, Tuhan, saya minta tambah klien gitu. Saya minta tambah klien karena sudah sekitar 3 bulanan tuh tidak ada pertambahan klien. Saya minta tambah klien. Terus dalam minggu ini, dalam minggu kemarin, termasuk hari ini tadi tadi siang, gitu. Itu ada 3 klien yang masuk gitu ya. Ada 3 klien yang masuk gitu. Belum belum deal sih gitu, tapi tiga-tiganya sudah apa namanya sudah menghubungi. Ada satu yang sudah deal, satu sudah hampir deal, kemudian yang terakhir yang ketiga ini baru masuk tadi tadi siang gitu. Jadi mungkin habis habis Zoom ini baru bisa meeting dan lain sebagainya gitu. Nah, saya nggak tahu aktivasinya berapa lama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus terus berperang, berdoa, minta itu juga diaktifasi gitu. Haus terus haus. Jangan setelah terima pengurapan, terima impartasi, eh, peperangan ya udah gitu aja gitu. Harus kayak Bapak Ibu ini ya, dulu saya ingat ketika saya masih kecil gitu ya. Papa saya itu punya ini. Papa saya itu usaha papa saya kan di kebun ya. Nah, terus eh, nggak terlampau banyak, lumayan lah gitu ya. Ada sekitar eh, 35 hektaran itu dulu sebelum sebelum menjadi menjadi sekarang. Kalau sekarang ditanemin karet semua. Kalau dulu tuh ganti-ganti. Dan yang paling saya ingat tuh momen tuh pas ini semangka gitu ya. Jadi semangka tuh. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 35 hektar tuh terus semangka semua tuh ya. Dulu pas saya kecil masih SD tuh, wah, larian sana sini tuh, wah, senang sekali mau bawain semangkanya. Wah, lihat itu udah gede itu. Nah, Bapak Ibu harus punya kehausan terima berkat dari Tuhan tuh begitu gitu. Wah, mana lagi tuh, mana lagi gitu. Gitu. Jangan, oh ya sudah, saya sudah didoakan kok. Udah cukup gitu. Ya, kayak sera-sera gitu. Jangan ya Bapak Ibu, harus punya kehausan gitu loh. Kehausan mana-mana gitu ya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau bersaksi? aku ya. Mariska, oh cuma silakan sih. Iya memang benar sih. Aku kan bilang Tuhan gimana nih salat masterku. Jadi sebelum pengurapan aku udah minta. Terus aku dikasih Bu Aini. Terus katanya suruh doa minta diberkati. Ternyata kemarin pengurapan baru kali nih. Ternyata aku dicuciin kaki sama Fan-Fan. Ternyata aku dapetnya itu. Jadi suruh jadi saksi dalam bisnis supranatural. Aduh aku pikir ya ampun Tuhan. Ternyata ya kayak Krisna bilang kan. Menginginkan ternyata Tuhan jawab gitu loh. Dan udah nih ya, aku udah seneng. Oh oke, berarti aku makin mantep ini ya. Terus kan aku pulang tuh Chris, aku berdoa bersyukur. Aku dikasih lihat. Jadi ada orang-orang gandengan tangan bikin lingkaran. Terus lingkaran itu lebih besar. Jadi aku bilang, oh berarti memang aku harus berdoa untuk tim. Ya. Dan itu mungkin kelemahan kita adalah itu tadi nggak menginginkan lagi. Udah rasanya ya udahlah, udah ya kok kayaknya Tuhan belum ini lupa untuk menginginkan terus minta terus ya. Dan gini Chris, aku sejak kemarin yang pas kita paroni minggu itu tuh gini, aku dikasih muka Krisna terus. Apa tuh? Nggak tahu kenapa saya bilang sampai kemarin tuh liatnya Krisna pakai kemarin baju jas yang WL, terus lagi buka pintu, pintunya itu kayak di nggak tinggi ya, setengah ini. Aku pikir kenapa? Terus kemarin tuh pokoknya ada 3 kali deh totalnya. Aku pikir kenapa ya Rob, terus jadi belum sempat nanya udah. Ya mungkin kali ini kali kayak tadi buat Bu Leni ya. Ternyata suruh join ini gitu ya. Dan aku mau nanya gini Chris, tadi kan panggilan terus pengurapan. Nah, pengurapan itu kan kayak kita kan kemarin karena kan kita pengurapan secara SPS ya.
Nah, Hmm. pengurapan itu bisa harus acara begitu atau meminta sampai ada yang ngurapin apa gimana? Karena kan kalau selama ini kan doa kan bisa dibilang udah diurapi belum ya kayak gitu gimana? Ya, eh, bagus ya pertanyaannya. Ini pengurapan itu, sorry, kegeser ya, saya mau bersihin layar malah kegeser. Pengurapan itu tidak melulu atas pertumpangan tangan, ya. Tuhan sendiri datang mengurapi bisa, ya, tapi atas pertumpangan tangan juga bisa. Jadi dua-duanya valid, gitu. Saya tidak mengalami pertumpangan tangan untuk bisnis, ya. Setelah itu, setelah saya mengalami pengurapan itu justru uh, setelah itu banyak pertumpangan tangan dan lain sebagainya, impartasi dalam pelayanan, gitu ya. Nah, dan saya ingat dulu, pernah nggak saya kemarin pun pengurapan tuh Bu Aini pertumpangan tangan itu pengurapan kelimpahan, bukan bisnis, gitu ya. Nah, jadi umum ya, kalau kelimpahan kan bisa bicara tentang banyak hal ya. Bisa melalui bisnis, bisa melalui pelayanan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi tidak, di dalam Alkitab tercatat bahwa Yusuf sekalipun ya, Yusuf itu tidak dipertumpangkan tangan loh. Ya. Dia mengalami pengurapan. Yusuf Ya. ya tidak mengalami pertumpangan tangan. Daud mengalami pertumpangan tangan dari Samuel. Siapakah yang lebih besar dari keduanya? Ya Tuhan ya. Jadi di antara keduanya tidak bisa dibilang oh kalau pertumpangan tangan kuasanya lebih besar, kalau tidak pertumpangan tangan karena Tuhan sendiri yang mengurapi jadi lebih besar. Enggak sih ya, saya enggak lihat ke sisi yang sana. Tapi kalau saya lihat Tuhan bisa memakai dengan cara-cara yang memang Tuhan kehendaki gitu. Jadi cara manapun sebenarnya tidak ada masalah selagi itu memang datang dari Tuhan gitu. Jadi ya misalnya pengurapan bisnis tidak pas lagi masa pengurapan nih gitu ya. Nggak lagi masa pengurapan, merindukan aja. Merindukan Tuhan mengurapi gitu. Merindukan Tuhan mengurapi gitu. Jadi secara alam roh nanti Tuhan akan urapi. Saya mengalami pengurapan itu tidak atas pertumpangan tangan gitu, tidak atas pertumpangan tangan, tapi ya itu tadi masa 1 bulan itu yang tadi saya sampaikan. Ketika saya bergumul, saya tidak hitung, tidak ada target harus sekian lama harus ini. Saya cuma pada saat itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk sujud berdoa setiap malam gitu waktu itu 1 bulan. Kemudian saya terima lawatan Tuhan, diurapi sama Tuhan dan kemudian dapat pengertian. Itu saya merasa ada Tuhan menjamah saya, melawat, mengurapi, dan kemudian ada di momen-momen terakhir itu bisnis apa yang harus saya kerjakan, lakukan, caranya seperti apa, baru Roh Kudus bukakan. Nah jadi mana-mana boleh, Cik. Oke. Karena Alkitab juga menggambarkan dua hal itu. Ya, ya. Ya, puji Tuhannya juga kemarin diurapikan Jumat. Terus aku sama tim di sini kan ada Pipi. Tadi kita udah doa lagi bareng. Tadi juga Krisna urapi. Aku berasa ada aliran panas di sekeliling telapak tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you, Ya. Kris. Thank you tuh. Puji Tuhan. Sama-sama, Cimariska. Thank you. Ya, silakan Bapak Ibu yang mengalami apa yang mau disaksikan, yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara, silakan. Ada? Tidak ada lagi nih. Oh, cuman sedikit aja yang dilawat sama Tuhan. Saya ngerasanya tadi banyak sekali yang dilawat sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, Aku jangan rasakan getaran di tangan aja, tangan kiri kanan. tangan kiri Jari-jarinya kanan. tuh berasa. Puji Tuhan. Ya, Ibu Mernawati ya, puji Tuhan dilawat sama Tuhan. Em, Ibu dengar ya semua yang saya sampaikan tadi, saya tidak terlalu mengingat ya apa aja yang saya sampaikan karena banyak orangnya. Jadi mohon Bapak Ibu mengingat sendiri saja gitu ya. Apa aja tadi yang didapat gitu ya. Ya, puji Tuhan, memberkati Ibu Merna. Tangan saya kesemutan, Ibu Penny ya. Ya, puji Tuhan, ya, memberkati. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau sudah cukup kita akhiri pertemuan kita. Masih ada? Itu tadi kayaknya di kolom chat ada yang minta didoakan, Kris. Nah, mendoakannya tadi sudah, sekarang kesaksian ya. Ya, mohon maaf ya. Nanti lagi ya Ibu Rasniati ya. Karena Roh Kudus tuntunnya seperti itu ya. Nah, tadi sudah didoakan kok. Untuk bisnis prasmanannya tadi kan sudah didoakan. Gitu ya. Berbarengan dengan yang lain tadi. Satu-satu tadi sudah didoakan. Ya, silakan. Bisa Ada bertanya, lagi? Pak. Sudah?
Oh, Pak Donald, silakan Pak Donald. Terima kasih, Pastor Krishna. Ya. Tadi saya ditanya apa yang dirasakan. Waktu di SPS juga, Pak, kalau ditanya apakah ada seperti hembusan Roh Kudus, saya kurang ini, Pak, nggak ada, Pak. Apakah karena saya kurang peka rohani atau bagaimana saya, Pak? Kurang ini ya, kecerdasan rohani saya, Pak. Hmm. Tolong, Pak, Oke. dicerahkan saya. Terima kasih, Pak Kris. Ya, sama-sama Pak Donald. Yang pertama gini, ya, kehausan itu penting. Itu menentukan seberapa besar kita dapat. Itu yang pertama, gitu. Alkitab memberikan ya, berulang kali pengertian-pengertian tentang manifestasi. Manifestasi itu bisa beragam dan itu sangat baik, ya, supaya kita tuh bukan mengalami kepekaan hanya secara roh, tapi secara fisik. Manusia itu harus mengalami kepekaan roh bukan hanya secara alam roh, tetapi fisik. Itu yang disebut eh, di dalam pengertian itu, ya, somatisasi. Ya, somatisasi. Itu namanya somatisasi. Seperti tadi ada getaran, ada merasa dingin, ya, ada merasa seperti lawatan seperti apa. Itu somatisasi. Setiap orang Kristen penting untuk ngalamin itu. Karena ini menyatakan bahwa kepekaannya bukan hanya sekedar terjadi secara alam roh, tetapi juga secara keadaan fisik. Gitu harus terjadi. Nah, kalau Bapak belum mengalami itu, nah, Bapak rindukan lebih lagi supaya mengalami itu. Itu yang pertama. Tapi bagian yang kedua, apakah orang hanya diberkati kalau dia mengalami somatisasi? Enggak juga, gitu ya. Enggak juga. Orang bisa saja Tuhan berkati, dia enggak rebah, dia enggak nangis, dia enggak kenapa-napa, ya, tapi diberkati sama Tuhan, dilawat sama Tuhan, dijamah sama Tuhan. Bisa juga, gitu ya. Bisa juga. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Bapak dilawat sama Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, somatisasi itu penting untuk kita mengalami kepekaan, bukan cuma sekedar kepekaan roh, tetapi kepekaan secara fisik yang disebut somatisasi. Mudah-mudahan tuh sederhana ya, bisa dimengerti. Bisa dipahami Bapak ya, itu ya. Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati, Pak. Ya, sudah dilawat, Bapak sudah dilawat sama Tuhan, tapi harus rindukan somatisasi, Pak. Gitu ya. Itu sama seperti bahasa roh, gitu ya. Saya itu tiba sampai pada satu kesimpulan, setiap orang percaya itu harus bisa berbahasa roh, gitu. Karena itu adalah akses yang sangat besar untuk kita bisa mengalami manifestasi kuasa roh Allah, gitu loh. Nah, itu kira-kira somatisasi itu seperti itu. Ya, dulu saya tidak punya pengertian orang percaya harus bisa berbahasa roh, gitu ya. Saya ketika saya belajar firman, kemudian mendengar, belajar di bawah Pak Yo, kemudian saya merenungkan kembali, gitu, merenungkan kembali terkait dengan firman Tuhan. Akhirnya saya dapat satu kesimpulan, orang percaya itu harus harus bisa berbahasa roh, ya, karena itu akses yang sangat besar. Orang yang bisa berbahasa roh itu pintu kuasa rohnya dilimpahkan dengan besar, gitu. Dia mengalami kepekaan roh yang sangat besar sekali, gitu. Nah, kira-kira somatisasi mirip-mirip penjelasannya seperti itu, gitu ya. Karena itu kalau bahasa roh itu kan dari roh keluar ke ini kan ke daging kita, gitu. Kalau somatisasi itu dari roh yang dari luar kemudian menyentuh daging kita, gitu ya. Jadi bentuknya gini ya. Nah, mudah-mudahan secara sederhana menangkap maksud saya, gitu. Oke, Tuhan berkati Pak Donald. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup? Tangan saya terasa hangat saja. Ya, puji Tuhan, tuh Tuhan berkati. Ya, Tuhan lawat. Oke, sudah ya, berarti ya? Ya, sudah ya, Cimariska ya. Oke, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Di minggu depan ya, minggu depan ya, ada ya. Kemudian di hari Rabu ini ada. Cuma nanti tanggal bulan Juni saja ya. Bulan Juni ini saya kasih tahu jauh-jauh hari saja ya. Tanggal 23 sama tanggal 30 saya enggak ada, saya Mariska. Karena tanggal 23 saya ada di Banyuwangi, tanggal 30 saya ada di Bali ya. Jadi saya enggak bisa di dua tanggal itu. Nanti
eh, boleh apa namanya nanti Cimariska aturkan apa mau doa saja atau gimana gitu ya. Nah itu nanti soalnya itu kalau nggak salah di momen lagi liburan juga kalau nggak salah gitu ya. Oke, baik. Kita berdoa ya. Kita tutup dalam doa pertemuan kita sore hari ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mengucap syukur, ada kemuliaan, ada kemurahan Allah yang besar di dalam kehidupan kami, di dalam pertemuan bisnis supernatural sore hari ini. Kami melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan amat kuasa, amat besar, amat dalam dan dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Roh Kudus, datanglah terus penuhi setiap orang-orang yang ada. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, aku memberkati setiap orang-orang yang ada, berkat daripada sorga yang datang daripada kemuliaan Kristus dinyatakan daripada setiap bisnis-bisnis yang ada. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang ada dibuat menjadi tangan-tangan yang penuh dengan urapan. Setiap pikiran-pikirannya dipenuhi dengan urapan Allah. Setiap bisnis yang dikerjakan dan dilakukan di dalam nama Yesus penuh dengan berkat-berkat Allah. Saat ini aku berkati setiap bisnis-bisnis yang ada oleh kuasa nama Yesus. Saat ini oleh kuasa nama Yesus saat ini terjadi setiap berkat-berkat kelimpahan itu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terjadi berkat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Ya, selamat sore. Memberkati Bapak Ibu.